Hai, selamat datang dalam segmen Kerinduanku dalam YouTube channel Kerinduanku Ministry. Sudah lama tidak menyapa saudara, saya berdoa saudara tetap setia mengikuti renungan singkat setiap paginya. Doa kami agar renungan ini boleh menjadi berkat dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Hari kita akan membahas mengenai bahagia orang yang bertobat. Bahagia orang yang bertobat. Kata pertobatan dalam Alkitab disebutkan kurang lebih dari 100 kali. Itu artinya masalah pertobatan adalah masalah yang very important, sangat penting dalam hidup orang percaya. Kita perlu perhatikan dengan serius apakah hidup kita berjalan menuju Tuhan atau berjalan menuju kepada kesia-siaan. Matius 4 ayat yang ke-17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bahkan Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Firman Allah mengatakan lebih lanjut lagi, tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Karena hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, dan yang sabar, berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Salah satu pesan terpenting dalam Alkitab adalah pertobatan. Mengapa pertobatan sangat penting bagi Allah? Karena kita mengatakan dalam Yoel 2, 12-13, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak kau pandang hidup. Bahkan kita mengatakan Roma 2 ayat ke-4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Apa saja berkat dari orang yang hidup dalam pertobatan? Kita mengatakan orang yang hidup dalam pertobatan akan memperoleh persekutuan yang intim dan kekal dengan Allah. Yoel 2 ayat ke-26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Satu-satunya jalan untuk memperoleh kebahagiaan sejati adalah bertobat. Dan bertobatlah kita mengatakan memperoleh persekutuan yang intim dan kekal dengan Allah. Saudara dekat, saudara gak lagi merasa kosong, gak merasa jauh, gak merasa empty. Kadang-kadang orang bisa merasa kosong, kadang-kadang di tengah kesibukannya, di tengah-tengah crowd, dia bisa merasa kosong, dia bisa merasa sepi. Bahkan banyak orang hari-hari ini mulai memikirkan opsi untuk lari, atau bahkan yang paling mengerikan, untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena dosa menggerogoti. Mungkin bukan dosa yang kelihatannya fatal, tapi juga karena tidak memiliki keintiman. Karena pada prinsipnya hati kita perlu diisi. Dan kalau tidak diisi, kalau Tuhan bukan yang mengisinya, maka dunia akan mengisinya. Yang kedua, orang yang bahagia dari pertobatan, berkatnya adalah ayat ke-21, Yoel 2:21. Jangan takut hai tanah, bersorak-sorak, bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembala di padang hijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Dikatakan sebab Allah telah melakukan perkara yang besar. Apa perkara yang besar? Memulihkan umatnya. Apa artinya? Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi tidak mustahil, dari yang dihina jadi beroleh kemuliaan. Makanya hati-hati kalau saudara rendahin orang, karena orang itu kalau bertobat, orang yang saudara rendahkan bisa diangkat Tuhan tinggi lebih daripada saudara. Wah, kita mengatakan orang yang bertobat kebahagiaannya ayat yang ke-22. Jangan takut hai binatang-binatang di padang. Binatang aja dipelihara,
apalagi yang punyanya. Orang yang bertobat akan Tuhan angkat, akan Tuhan bermasuki. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin, apa yang mustahil jadi tidak mustahil. Apa yang dihina akan jadi beroleh kemuliaan. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang hidup dalam pertobatan, ayat ke-19-20, Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak. Kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah antara bangsa-bangsa. Gandum, minyak, dan anggur. Dikatakan kenyang. Pada masa itu gandum, anggur, dan minyak adalah makanan atau komoditas salah satu yang utama dari 8 komoditas bangsa Israel pada masa itu. Tapi dikatakan Tuhan akan mengirim. Maksudnya Tuhan mengirim ya, tapi Tuhan juga akan menjanjikan kita akan makan kenyang. Beberapa waktu lalu saya pergi ke panti asuhan. Panti asuhan ini panti jompo, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi. Dan suatu hari yang ownernya cerita sama saya, Pak, suatu hari ada orang minta beras. Terus saya kasih beras karena saya ingat di gudang masih banyak. Tiba-tiba orang itu datang lagi bilang, Bu, masih banyak gak beras? Kalau boleh sama Indomie deh. Kalau boleh juga kalau ada minyak, gula boleh. Terus karena dia anak Tuhan, dia bilang, ada. Dia ngomong di bahasanya dia. Bodohnya saya, Pak, saya suruh anak buah saya, udah kasih. Jadi gudang dibuka, dikasih beras. Dan dia gak sadar, ternyata itu maksudnya buat warga. Jadi ketika dia datang, wah ada senang, wah iya puji Tuhan ya beras apa. Tapi ketika dia ingat, terus buat penghuni panti gimana ya? Buat opa-opa, oma-oma gimana nih? Tapi dalam perjalanan dia punya iman, gak tahu dia gimana. Tuhan nanti sediakan. Tuhan kirim. Dan betul dia sampai ke gudang, tadinya berasnya cukup tinggi, sekarang habis. Dan dia mulai itu hanya beberapa hari beras itu akan habis. Dia tanya sama orang keuangan, ada uang nggak ada. Wah gimana nih. Dia ingat cerita waktu itu libur panjang Bapak Ibu. Tapi menarik dari kesaksiannya, dia bilang, nanti Tuhan juga pasti kirim. Udahlah, pokoknya kalau udah mau habis pasti. Dan mulailah hari-hari demi hari yang deg-degsa tapi hari penuh iman. Jalan. Dia tanya, ada yang kirim nggak? Belum. Suatu hari dia pergi pelayanan, sampai di rumah, dia bilang, aduh Tuhan, gak ada beras. Ketika dia iseng gitu, ada suara dia hati, udah ke gudang. Ketika dia ke gudang, dia lihat, itu gudang sampai gak bisa ditutup lagi karena penuh. Kapan kirimnya? Tadi malam Pak, ada orang minta. Tadi malam ada orang yang kirim. Kadang-kadang orang Kristen harus ada di momen-momen kayak gitu. Momen yang kepepet. Biar kalau menang tuh mantep gitu. Biar kalau dapat musisat tuh kita sadar Tuhan aja gitu. Apa bahagia orang yang hidup dalam pertobatan. Yang pertama kita mengatakan yang hidup dalam pertobatan memperoleh persekutuan yang intim dan kekal dengan Allah. Memperoleh perlindungan dari Tuhan dan memperoleh pemeliharaan dari Tuhan. Bagikan kabar baikin kepada orang-orang di luar sana. Terus kolom komentar di bawah, katakan Tuhan akan pelihara aku, Tuhan akan melindungi aku, dan Tuhan akan dekat dengan aku. Always remember this. Dan punya surga, praise you Lord. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bertobat bukan nanti, bertobat sekarang. Kembali kepada Tuhan, sebab Dia memiliki rencana yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.